Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-ayat sadaqallahu azim. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Rahman Aulia. Saya adalah Mahasantri Pendidikan Kadang Ulama Kabupaten Bekasi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode istinbat melalui kaidah maqasidus syariah. Apa sih yang disebut dengan metode istinbat melalui kaidah maqasidus syariah? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan akan hal tersebut. Baik, pertama-tama kita akan mengetahui tentang apa itu maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah suatu konsep yang penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Yang mana maqasidus syariah itu sendiri adalah bagaimana hal tersebut bisa hadir untuk memelihara kemaslahatan akan umat manusia. Sehingga konsep tersebut menjadi salah satu dasar atau pokok penting bagi umat Islam dalam penerapan kaidah-kaidah hukum untuk yang selanjutnya. Nah, sedangkan istinbat itu sendiri adalah merujuk pada upaya untuk menggali atau menyimpulkan hukum dari sumber-sumber syariat yang ada dengan menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan kaidah fikih. Menurut Imam Al-Amidi, istinbat adalah istikhrajul ahkami syar'iyyati min adillati tafsiliyati. Artinya mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil tafsili yang terperinci. Sedangkan menurut Imam Asy-Syaukani, istinbatul ahkami minan nususi bitorikin nadri wal ijtihad. Artinya menggali hukum dari nas dengan cara penelitian dan ijtihad. Jadi, istinbat adalah proses ijtihad seorang mujtahid untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalilnya, baik itu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan dalil-dalil syar'i lainnya. Untuk selanjutnya, maqasidus syariah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah hifzuddin, yang kedua hifzun nafs, yang ketiga hifzul aql, yang keempat hifzun nasl, yang kelima adalah hifzul mal. Hifzuddin bagaimana seorang muslim untuk dapat menjaga agamanya, hifzun nafs bagaimana seorang muslim untuk dapat menjaga jiwanya, hifzul aql bagaimana seorang muslim itu menjaga akalnya, hifzun nasl bagaimana seorang muslim itu menjaga keturunannya, dan hifzul mal bagaimana untuk seorang muslim itu dapat menjaga hartanya. Untuk selanjutnya yaitu penerapan bagaimana metode istinbat melalui maqasidus syariah. Yang pertama, memahami nas dan mengambil manfaat dari makna nas tersebut berdasarkan penggunaan bahasa dan sumber hukum Islam. Yang mana hal tersebut adalah menelaah Al-Quran dan Sunnah berdasarkan kaidah Arabi atau Lughawi, usul fikih dan kaidah tafsiriyahnya. Lalu mengambil hukum langsung dari mantuk teks yang jelas dan juga mafhum dari makna yang tersirat. Contohnya itu ada pada penggunaan AI dalam fatwa dan pendidikan Islam. AI adalah teknologi baru, tidak ada teks eksplisit tentangnya dalam Al-Quran. Maka kita perlu memahami prinsip umum dari nas tersebut, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Artinya dialah Allah yang menciptakan untukmu segala yang ada di bumi. Ini segala ciptaan termasuk teknologi pada asalnya mubah sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, proses selanjutnya yakni mencari hal-hal yang bertentangan dengan apa yang tidak terlihat oleh seorang mujtahid dan yang telah menyelesaikan usaha berpikirnya dalam mengambil manfaat dari makna-makna tersebut. Jika mujtahid menemukan dalil yang tampak bertentangan, dilakukan proses tarjih, yakni menguatkan atau jam'u mengkompromikan. Tujuannya agar tidak salah memahami maqasidus syariah. Nah, contohnya seperti yang tadi permasalahan AI,
Bisa dilihat dari dua sisi. Manfaat AI yaitu mempermudah belajar, memperluas akses ilmu, mempermudah untuk mencapai informasi. Sedangkan bahayanya adalah potensi untuk disalahgunakan, penipuan, penyebaran hoax dan fitnah. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak merenungkan akan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Artinya, perlunya tadabbur dan tajrih, menimbang mana yang lebih kuat antara maslahat dan mafsadat. Proses yang ketiga adalah menganalogikan atau mengkiaskan hal yang tidak ada ketentuannya dalam syariat dengan ketentuan yang sudah ada, yakni mengkiaskan masalah baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dengan kasus yang sudah ada hukumnya dalam syariat, selama ada ilat atau sebab hukum yang sama. Contoh dalam penggunaan AI, yakni AI bisa dikiaskan sebagai alat bantu teknologi, misalnya seperti pena, buku, atau internet. Kias elatnya sama-sama adalah alat bantu untuk penyebaran ilmu. Contoh dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 1, Nun wal kolami wa ma yashturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Pena adalah alat tulis, AI juga alat bantu menulis dan belajar, maka hukumnya mubah selama digunakan pada hal yang baik. Nah, selanjutnya adalah memberikan hukum terhadap suatu perbuatan atau kejadian yang terjadi pada masyarakat yang tidak diketahui hukumnya dalam bukti-bukti syariat yang terlihat bagi para mujtahid dan tidak ada contoh yang bisa dianalogikan. Nah, setelah nas dan kias dikaji, hukum ditimbang dengan maqasidus syariah. Apakah mendukung maslahat, jalbul masalih, atau mencegah akan kerusakan, darul mafasid. Nah, contohnya dalam penggunaan AI, maqasidus syariah yang terkait adalah satu, hibzuddin. AI dapat membantu memahami ilmu agama. Yang kedua, hibzul akal. AI sebagai sarana berpikir tapi bisa merusak jika dipakai menyebar kebohongan. Yang ketiga, hibzul mal. AI bisa digunakan untuk ekonomi tapi beresiko jika untuk penipuan. Contohnya pada surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dia tidak menjadikan bagi kalian kesempitan dalam agama. Maka hukum penggunaan AI boleh selama mendukung maslahat dan sesuai maqasid, tetapi haram jika dipakai untuk mafsadat. Nah, yang kelima adalah menerima sebagian hukum-hukum syariat